makin gede. Jadi makin mahal. makin mahal. Itu bukan permainan Mas. Bukan, kayak memang seperti itu. Harga jual sulcata atau kura-kura darat itu per senti, bukan per ekor. Wah, dikencingin Mas. Iya Mas. Coba dong, ambil dong, tantangan dong, challenge dong buat Mas Panji. Ambil dong. Aku malu Mas. Kenapa? King Cobra berani, Bos. Ini sama King Cobra Mas. Dirubuk Mas. Dirubuknya gigit lagi, beneran gigitnya Mas. Oh, yeah. Assalamualaikum Pak. Halo, Pak Panji. Sehat brother. Sehat dong. Gimana? New normal? Aktif biasa Aktif sama biasa. keluarga? Aktif. Luar biasa. Tapi masih jaga ini ya, jaga kondisi ya. Pasti dong. Wah. Halo teman Panji, dan Panji udah sama Iqbal, Bumi Reptil, dan ini adalah juraganya kura-kura darat Indonesia, dan dia ini punya maskot namanya Nagame. Nagame. Nagame itu yang itu atau yang ini nih? Yang ini nih, ini Nagame. Ini nih. Nagame ya? Ini Nagame nih. Ini Coba angkat kok enggak? cewek berarti ya? Jantan dong. Ini kan namanya Nagame nih. Nah ini kalau temennya namanya siapa? Ini bro. Ini temennya ya? Iya. Ini Bro, umurnya berapa tahun sih Mas Iqbal? Kalau ini Nagame ini apply dari kecil. Ini 7 tahunan. 7 tahun? 7 tahun. Wow, dari segede gimana nih Nagame ini di... Dari segede gini kecil banget. Serius? Serius. Nah, Mas Iqbal, sebetulnya untuk jenis sulcata ini kan sulcata nih teman Ya, Panji nih yang sulcata. dipelihara sama Mas Iqbal. Ini merupakan pura terbesar ketiga ya? Ya betul, di dunia. Terbesar di dunia dan termasuk jenis kura gurun. Betul. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum mereka mengadopsi Sulcata ya. sulcata, dan ukuran berapa yang sebetulnya ideal buat dipelihara gitu? Sebenarnya ukuran ideal untuk dipelihara itu sebenarnya untuk pemula ya Mas Oke. ya. Itu 10 cm ke atas. Oh, 10 cm ke atas. 10 cm ke atas. Dan kalau ditanya persiapannya apa, jadi persiapan itu dari kita sendiri. Oh, dari kita sendiri. Jadi ini adalah kura-kura gurun, jadi mindset kita harus berubah. Oke. Jadi kita kan di tropis Indonesia, kan dari gurun, jadi harus panasnya harus cocok, harus Oke. panas kayak gitu. Dia kalau over panas nggak akan jadi penyakit juga nggak? Paling dehidrasi, Berarti tetap harus ada air ya? harus ada airnya. Apalagi kan rendam dia. Iya, iya. Tapi kalau yang ini bukan berarti lahir di gurun dong? Enggak. Enggak ya? Aku mau ambil dulu. Nagame sini. Wah, kamu nggak mau diem? Kamu nggak mau diem? Aku lama nggak ketemu kamu ya? Hah? Gimana sih caranya lu bisa bikin dia kayak gini gitu loh? Kamu nggak bisa gitu? Simple, telaten. 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 Maksudnya dari apanya dulu? Dari perawatan? Dari perawatannya. Jadi kayak aku bilang tadi, heeh. pasal pertama pelihara sulcata adalah perlakukan dia seperti habitat aslinya. Panas. Panas. Kuncinya di panas aja. Kurang gimana panas rumah gua di sono? Tapi Panas banget, jadi Pak. panas-panas itu juga harus dibagi sirkulasi udara juga, Oke, pakan juga. Oh, berarti sirkulasi udara harus bagus. Harus bagus. Dan untuk idealnya mereka pencahayaan itu berapa jam sih dalam sehari Mas Iqbal? Nah, kalau yang baby kecil ya, kalau Kecil tuh segini gimana nih? 5 sentian. Ada nggak contohnya? Ada. Oke. Dalam. Boleh deh Mas? Boleh, Om ya. Oke. Ya. Ini keren nih, seru nih. Jadi kita ngebahas kura-kura dan juga beberapa hewan eksotik yang tidak berasal dari Indonesia dan memang banyak dipelihara di Indonesia ya. Dan hewan-hewan ini asalnya dulu memang dari hutan, nenek moyangnya, tapi sudah ternakan orang, akhirnya diimpor di sini juga hasil Betul, ternakan ya. ternakan. Nah, ini yang ukuran berapa? 10. 10 cm. Kalau ini, Yang 5 cm. nah yang rentan tuh yang ini atau yang mana? Yang ini. Jadi ini nggak direkomendasikan untuk pemula. Iya, betul. Ini jangan ke pemula. Kenapa Mas? Karena Masalahnya kalau apa? kan namanya kan ini kura-kura bayi, jadi perawatannya harus ribet juga kayak bayi. Bayi segini Mas? Bayi segini. Gede juga dia. Lumayan. Ini 10 cm, ini 10 cm. ini 10 cm. 10 cm. Ini udah aman berarti. Udah aman buat pemula Oh, kali ini ini. Betul. berarti CBA lokal. CB lokal. Lebih bagus CB lokal atau impor? Menurutku bagus lokal. Karena dari baby itu sudah adaptasi sangat suhu Indonesia tropis tadi. Lagi-lagi musuh dia adalah suhu, teman-teman. Jadi teman Panji, ini yang bikin Panji penasaran lagi nih ya. Dan ini akan mewakili pertanyaan kalian. Sejak kapan sih orang Indonesia itu mendatangkan kura jenis ini ke Indonesia? Sulcata itu aku mulai pertama lihat itu dari tahun 2007 di Pet Expo Surabaya. 2007 itu baru masuk. Baru masuk. Berarti sekitar tahun 2007-an tuh ya. Iya, 2007-an. Itu berarti belum ada kakit breed Indonesia? Belum ada. Atau ternakan Indonesia? Belum ada. Masih impor semua? Masih impor semua. Dan saat ini sudah banyak yang berhasil
ternak. Oh, peternak. Nah, berarti kan selain sulcata ini ada banyak banget kura darat yang masuk juga kan? Betul. Ada juga apa, Mas Iqbal? Ada cherry head. Mas Iqbal punya contoh yang lain? Ada cherry head. Kita geser ke sini, ini binatangnya banyak banget. Satuannya tuh banyak, mahal-mahal dan bagus-bagus, teman-teman. Tuh kan, sulcatanya juga nggak cuma ini. Dia punya ukuran yang bervariasi. Nih, mulai dari yang ini, teman Panji tuh. Ini bagus banget nih, tuh. Tuh lihat. Ih, tuh. Ini dotless ini. Hah? Dotless maksudnya gimana, Mas? Nggak ada titiknya. Beda sama ini kan ada titik-titiknya, ini nggak ada. Oh, oke, ntar kita ngomongin masalah harga, tapi di sini kita lihat warna. Bisa minta dipegangin dulu, Pak. Oke. Saya saya penasaran soalnya kok warnanya kayaknya beda-beda, Pak, gitu Beda. loh. Ini apakah bertahan tetap seperti ini sampai mereka besar, ataukah ini hanya warna baby aja yang emang beda-beda gitu dari indukannya? Biasanya tuh pertama faktor genetik, kedua tuh faktor makannya dia. Faktor genetik, yang kedua faktor Makannya dia. Jadi, Nah, jadi kalau biasanya kita kasih sayur teman-teman, itu biasanya dia warnanya akan lebih cerah. Nah, cuma lama gedenya. Biasanya kalau sini kita push pellet juga biar cepat gede, biar dia cepat stabil. Pellet? Pellet kura-kura. oh udah kasih pelet? Iya, pellet kura-kura kita kasih dari kecil. Udah modern ya? Udah dong. Untuk harga nih Mas, untuk harga sendiri ini ya. Ini kita bicara ngomongin harga karena yang namanya hewan peliharaan pasti beli dong. Nggak Betul. mungkin dapat giveaway kalau Iya beruntung dong. ya. Ini yang pertama adalah sulcata ini untuk yang kecil ya, yang ukuran itu deh yang kecil paling kecil tuh. Yang kecil nih, baby ya. Kayak baby. Kayak baby banget. Yang berapa sih 6 cm? Ya, ini 5 cm, 6 cm. Ya, berapa? 1,5 sampai 1,8. Kalau yang itu? Yang ini sekitar 2,5 sampai 3 juta. Wow, 2,5 sampai 3 juta. Bedanya berapa lama dia umurnya itu? Biasanya per senti itu kurang lebih 1 bulan. Bedanya udah nambah gitu. Udah nambah cepat. Investasi juga berarti Yes, ya perak betul. kurang ini. Kalau Betul. ini berapa senti? Ini sekitar 15 sentian. Berapa nih? Ini nggak dijual tapi ini punya Pak Mas Yam Darto. Ini titipan. Titipan mereka. Berarti ini berapa nih kalau misalkan kayak gini? Ya? Sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Makin gede. Jadi Oke, mahal. makin mahal. Itu bukan permainan Mas. Bukan, kayak gitu. memang seperti itu. Harga jual sulcata atau kura-kura darat itu per senti, bukan per ekor. Wah, dikencingin Mas. Kencingin kura. Ternyata kencingnya tuh bisa nembak kayak burung. Baru sekalian lihat itu momennya. Dan itu langka banget. Dimana aku juga baru lihat ternyata kura-kura darat itu bisa pipis sampai kayak air Nyemprot. mancur. Bener. Kayak pipisnya burung hantu ya. Berantu. Iya. Dan ini sehat Mas, dia ngeluarin putih-putih, namanya urates. Itu dari apa sih? Dari kencingnya dia, ini kelebihan protein dikeluarin sama dia. Oh, jadi akhirnya Dia sehat. dibagi proteinnya ke Mas Iqbal. Waduh. Biar Mas Iqbal makin sehat. Iya dong, Sayang aduh. gitu kurangnya sama Mas Waduh. Iqbal. Saking sayangnya akhirnya dikasih protein. Oke, ini aku lagi seneng banget nih lihat iguana kamu nih Pak. Dimana aku lihat, aduh iguana sehat banget dan gendut-gendut. Coba ganti baju dulu Oh, ya. iya. Ini agak nggak enak nih. Ini taruh dulu, aku juga ini taruh ini dulu ya. Ini Iya, kita taruh silakan. sini. Mas Iqbal mau ganti baju, ganti Ya, ganti baju dulu ya. Ah. Oke, tinggal Mas ya. Iya, santai Mas. Aku lihat ini boleh ya? Boleh, silakan. Aku bawa pulang boleh nggak? Jangan dong. Oke, teman Panji. Jadi saking sayangnya kura-kuranya ke Mas Iqbal, tadi dia sempat dipupin dan ternyata kita bisa lihat ya, pupnya kura-kura tuh nggak jauh beda sama pupnya ular. Jadi ada kayak warna putih yang lebih dominan daripada warna hitam. Nah, dimana kalau misalkan di ular warna putih itu adalah kalsium dan ternyata kura-kura ini lebih ke protein. Teman Panji, ini selain kura-kura yang emang dia punya, ada beberapa hewan yang unik ya. Yang pertama adalah ini green normal. Jadi teman Panji, green iguana ini punya nama latin iguana dan mereka memang merupakan hewan eksotik yang luar biasa dan bukan berasal dari Indonesia. Mereka ditemukan banyak di Amerika Tengah hingga Amerika Selatan hingga ke Kepulauan Karibia. Nah, namun karena mereka sudah banyak dipelihara oleh manusia lama, akhirnya di beberapa daerah mereka invasi hingga merugikan untuk manusia itu sendiri. Nah, seperti yang terjadi di beberapa area Amerika juga nih yang bukan habitatnya. Misalkan di Florida. Di Florida, iguana besar yang ukurannya sudah lebih dari 1 meter yang indukan itu banyak membuat masalah dengan para petani. Di mana para iguana merusak tanaman petani di sana dan merusak sarana umum yang ada di Florida. Sampai kayak gitu ya, saking banyaknya iguana invasi atau iguana yang memang
akhirnya hidup di sana dan berhasil berkembang biak dengan baik di Florida. Akhirnya merugikan manusia. Tapi kalau di Indonesia ntar kita tanya Mas Iqbal. Mas Iqbal, mana yang orangnya? Oh, itu situ udah. Tuh. Wih, udah beres. Udah dong. Wih, kok cepet banget bersihnya? Cepat, ganti baju, Pak. Ganti baju, ganti mesin, ganti baju. Baju baru. Baju baru lagi. Wah, ternyata sama bajunya, baju seragam ya. Seragam. Oke, ini aku lagi seneng banget nih lihat iguana kamu nih Pak. Dimana aku lihat, aduh iguana sehat banget dan gendut-gendut. Oke, teman Panji, jadi Mas Iqbal katanya punya iguana jenis lain yang bukan jenis green, yaitu Rhinoceros iguana. Dari kemarin tuh Panji sempat ngebahas tentang ini, tapi kita belum pernah lihat hewannya seperti apa. Kita langsung cus, kita lihat seperti apa Rhinoceros, kita lihat badak atau bukan. Di mana Pak Rhinocerosnya? Di dalam. Oh, di dalam berarti. Ini apa nih Pak? Enggak, ini bukan apa-apa. Similis ya? Ya, similis. Iya, ini iguana juga nih teman Panji nih. Tadi teman Panji harus tahu dulu. Pak. Ini Aman. Piara dari kecil atau? Enggak, udah gede. Aku tempo hari ditawarin Pak. Bapak beli berapa? Ini sekitar 4 jutaan. 4 juta Pak? 4 jutaan. Bapak belinya 4 juta? 4 juta lebih lah dikit. Oh, aku sih tawarin kemarin 5 juta Pak. Yaudah aku ambil ini aja ya Pak ya. Pri! Apri! Jangan dong. Buruan! Pri! Oh ini similis. Gampang udah. Ntar urusan belakang. Udah bawa sana. Joker. Ya, tenangin tambahin lagi lah, nggak segitu. Ya udahlah. Pokoknya rumah reptil tuh harus ada hewan-hewan bagus. Kalau Rhinoceros aku kurang suka sama wajahnya. Karena apanya udah tahu dan teman-teman harus lihat. Tapi aku lebih suka yang tadi, nanti kita review ya. Oke. Kalau kalian lihat ini benar-benar kayak Godzilla ya. Ya, Godzilla. Mukanya punya tanduk, kemudian spike-nya juga. Tajam loh Mas, Mas. Wah, serius Mas, ini kena sabet. Iya. Robek Mas. Ini itu awal datang dinakin kayak Waduh, gini. ini Iya. awalnya galak banget. Galak banget. Oke. Wih. Teman Panji, tar dulu. Tujuan kita tuh adalah ke Rhinoceros iguana. Kenapa? Ternyata di sini lebih banyak lagi hewan-hewan yang kita belum pernah bahas sebelumnya. Dan kayaknya sayang banget kalau misalkan langsung ke Rhinoceros, ya. Si dinosaurus iguana ini atau iguana badak ini. Iya, betul. Jadi sebelum itu kita harus coba mengenal yang satu ini nih teman Panji. Ayo teman Panji kesini, teman Panji harus kenalin yang namanya kadal dari Australia ini. Ya, ini namanya kadal apa? Mas? Bearded Dragon. Bearded Dragon hypo ya. Hypo. Ini super hypo. Ini bagus banget. Ini juga sama hewan gurun dan ini ada 2. Yang ini, wow. Ini naga teman-teman. Bener-bener naga ini sih. Tuh lihat. Wah. Nah, bagus banget. Dan yang satu ini warnanya bukan warna normalnya ya. Betul. Mas Iqbal. Karena warna normalnya itu coklat ya. Coklat, betul. Coklat mereka biasanya memang tinggal di gurun Australia. Ini udah masuk ke Indonesia dari lama sekali. Iya. Dan mereka di Indonesia sudah banyak banget yang emang menternakannya. Dan merupakan salah satu reptil primadona ya. Primadona yang cocok dipelihara di rumah. Iya, karena lihat dia tuh visualnya, bentuk tubuhnya tuh bener-bener Jurassic banget, yang kuno banget gitu ya. Kuno banget. Dia tuh Eksotik banget. tuh ada duri di sekujur tubuhnya kalau teman Panji lihat, mulai dari samping sini sampai ke ujung kepala sini, dan ini kalau dipegang tuh nggak sakit. Iya. Ini kayak duri lunak gitu ya. Iya, betul. Mas, kalau untuk moroknya sendiri, kalau untuk ini berapa? Berapa banyak? Bearded Dragon sekitar puluhan hampir ratusan sih. Banyak banget. Banyak juga kurang lebih kayak gecko. Dan yang paling mahal katanya yang Zero, yang zero. yang silver itu Yang ya. putih kesilver-silveran. Putih kecil-kecilan. Itu kecilnya bisa sampai 20 juta. Iya, ya. kurang lebih Bener. segituan, betul. Idealnya berapa sih Mas suhunya untuk si... Kalau Bearded Dragon itu dia sukanya panas, 35 sampai 37. Masih kuat ya. Oke. Nah, kalau ini memang dia gurun dan harus emang lebih panas lagi, makanya ditambahin lampu spot sama dia yang memang ini lampu panas nih. Akhirnya lebih panas. Ini dia tuh petarung ya, Mas? Nah, dia itu kalau manggut-manggut, ciri-ciri dia jantan. Oh, enggak, dia nih. Iya, dia lagi birahi. Panik banget, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau misalkan lihat, tuh. Tuh, manggut-manggut dia. Ini betina soalnya, ini betina, ini betina. Biasanya berapa sih dia sekali telur? Sekali telur itu dia clutch. Jadi sekali bertelur, sekali clutch itu sekitar 10 sampai 15. Dan selama setahun dia bisa sampai 6 kali clutch. Yep. Serius, Mas? Serius. Kayak gecko? Nah, kayak gecko. Nggak ada musim? Nggak ada musim. Ini ada panana. Panana. Ini tuh ngeri loh, hewan ini itu di Papua sama di Maluku ditakutin banget sama saudara-saudara kita yang ada di sana. Yeah. Karena mereka itu ketuker. Jadi biasanya ketika lihat ini tuh mereka bilang ular berkaki ya. Padahal
ular berkaki itu adalah dead adder. Sedangkan ini ya Panana lizard atau kadal lidah biru, blue tongue skink. Dan mereka tidak berbahaya sama sekali, bahkan mereka tidak memiliki taring bisa buat nyuntikin racun ke dalam tubuh manusia gitu ya. Dan ini tuh makanannya buah-buahan sama Serangga-serangga kecil. serangga-serangga kecil ya. Ini berarti Ini tegu. Boleh lihat Mas? Boleh dong. Aku tuh agak-agak sedikit protect kalau sama lizard teman-teman, dimana setauku lizard itu one man. Jadi mereka tuh kenal sama ownernya atau pemiliknya. Ini black and white Black and atau white tegu. apa Mas? Black and white tegu. Ini black and white tegu dari Argentina. Argentina. Nah, ini ada simpang siur soal jenis tegu. Sebenarnya tegu ini bener biawak atau lizard masuknya? Masuknya lizard. Lizard kan harusnya. Lizard. Karena kalau dia monitor, kalau putus ekor nggak tumbuh. nemu lagi. Tapi ada yang bilang ini biawak Argentina ya Mas ya. Ada juga yang bilang ini tokek batu. Tokek batu. Nah, ini Panji kasih kalian edukasi nih teman Panji ya. Jadi beberapa waktu yang lalu hingga sekarang sebetulnya ini udah kepercayaan lama banget dan ini sesat. Ini harus diluruskan. Betul. Ya, biar semua tahu bahwa ada sekelompok orang yang mencari tokek dengan ukuran tertentu. Dan itu biasanya muter-muter, jadi pembelinya nggak ada, sebetulnya pemesannya itu juga. Dan untuk bisa mengelabui korbannya, mereka kadang itu menyeting tokek yang ukuran tidak ada itu dengan kostum tokek, ya. Cosplay. Ya cosplay sebutnya, jadi biawak dipakein kostum mirip tokek, jadi kelihatannya itu gede, nanti di video diposting, biar orang tertarik buat beli ya Mas ya. Tapi kaku banget gitu, bentuknya tuh kostumnya tuh aneh gitu. Nah kalau nggak kostum, mereka cari yang namanya tokek batu. Yang beratnya berapa kilo ya? 10 kilo kan? Kiloan ada. Sampai panjangnya itu 2 meter. 2 meteran. Ini tegu yang dipakai sama mereka itu mulai dari tegu Argentina black and white ini sampai red tegu. Dan itu harganya beda dan itu disebutnya tokek batu. Itu ngakak banget dan ada video-videonya yang emang kita lihat tersebar luas di media sosial dan kita yang tahu tentang reptil-reptil ini ketawa gitu yang waduh ternyata ada beberapa oknum ya. Aku bilang oknum karena ya memang oknum. Dia memanfaatkan sesuatu hal yang mungkin dari reptil itu untuk ya menipu sih ujung-ujungnya. Itu kurang edukasi sih Mas. Makanya tujuan kita kan mengedukasi Edukasi. masyarakat. Oke. Ini udah sama aja Mas, blue tongue Mas. Ini blue tongue skink tapi aksantik. Aksantik. Ya. Dia yang memang morph ya. Morph. Dia warnanya beda sama kayak biasanya merah, ini agak abu-abu kehitaman. Dia nggak punya pigmen warna kuning ya. Iya, betul. Ya. Aksantik itu dia warnanya itu kayak silver tapi nggak silver, ya hitam tapi nggak hitam. Jadi rada aneh, matanya hitam. Ini agak rare nih. Agak rare ya, lumayan lah. Gila sih, bagus banget. Nah, sekarang mana yang dari tadi kita mau bahas, Mas? Jadi kita ngelantur kemana-mana nih, kayak ngebahas Bearded Dragon, tegu. Soalnya banyak banget yang emang seru buat dibahas di sini nih, teman Panji nih. Nih, di bawah kandangnya. Oh ini, aku kira kandang kucing. Mana dia, Mas? Coba dong, ambil dong, tantangan dong, challenge dong buat Mas Panji. Ambil dong. Aku malu, Mas. Kenapa? King Cobra berani, Bos. Main sama King Cobra, Mas. Nyeruduk, Mas. Nyeruduknya gigit lagi, beneran gigit tuh, Mas. Terlalu back. Iya. Nah, jadi ini teman Panji nih, kalian harus tahu ya. Aku keluar deh. Ya, silakan Mas. Ini punyanya Mas Iqbal. Ini Rhinoceros iguana dan sepertinya ini jantan ya. Jantan. Nah, ini kalian lihat dinosaurus hidup ini. Kenapa saya bilang dinosaurus hidup? Karena kalau misalkan kalian biasa lihat iguana dengan model Jurassic yang biasanya iguana hijau itu kurang serem. Kalau kalian lihat ini benar-benar kayak Godzilla ya. Iya, Godzilla. Mukanya punya tanduk, kemudian spike-nya juga tajam loh Mas, ini Mas. wah seri Mas, ini kena sabet. Iya. Robek Ini Mas. itu awal datang jinakin Waduh, kayak gini. ini Iya. awalnya galak banget. Galak banget. Dijinakin sama Mas Jinakin, Iqbal iya. sampai gini. Ya, udah 2 bulan prosesnya. Makanya Makanya masih susah dia. Pisang. maunya bisa. Maunya pisang. Kalau jangkrik itu nggak mau. Jadi nggak belum mau dia. Aku denger makan tikus juga ya. Makan katanya. tikus juga, Kalau rhino. makan buru-buru puyuh kecil makan. Jadi dia berarti omnivora ya. omnivora larinya. Betul. Jadi sebenarnya marga apa sih Mas di Sikura cornuta dia, Sikura, iguana batu. Jadi beda sama iguana biasa. Kalau iguana biasa itu arboreal, dia di atas. Ini dia di batu dia. Dia di batu. Di batu, di bawah. Makannya memang di bawah. Bawah gitu. Di bawah. Ya? Jadi dia bisa tumbuh sampai berapa meter sih? Ini kurang lebih 1,5 meter bisa tumbuh. Aku boleh coba? Boleh. Tuh, ini tuh sebenarnya Panji tuh suka banget sama Rhinoceros iguana nih. Cuma posisinya dia one man beneran teman-teman. Jadi sebelum ownernya pegang, dia tahu nih yang biasa pegang dia siapa. Jadi ketika pegangan Panji nggak nyaman buat dia, langsung nengok, gigitnya tanpa peringatan. Betul. Dan ini termasuk jenis iguana terpintar, Mas. Jadi kalau kita pelihara dari kecil, kita kasih nama, kita panggil datang. Bonding. Bonding. Oh, berarti lebih enak dong ya? Lebih enak.
Tapi dari kecil piaranya. Nggak enak juga mas, kecilnya 20 juta ya Iya, mas. iya. Segede gini berapa? Ya serius teman-teman. Ini untuk ukuran sebesar ini mungkin sekitar 50 sampai 80-an. Iya. Kalau untuk babynya itu yang sekitar umur 4 Ya, bulan 20-30 cm itu ya, sekitar 20 jutaan. Jadi memang mahal sekali. Terutama yang udah ternakan Indonesia. Indonesia, betul. Itu udah Mahal. Tapi teman-teman Anteng ya tapi? apa mas, anteng mas, tuh lihat mulai mas. Tuh kan, ya kan, dah kan. Teman Panji lihat kan, nah itu. Nah ini kadal, teman Panji. Jadi saya nggak kenal kadal karena saya bapaknya ular. Jadi kenapa saya agak males pegang kadal, kecuali kayak si Mili. Saya tahu gitu, itu karakternya memang soft dia. Betul. Dan friendly banget buat anak kecil juga aman. Cocok. Tapi kalau ini, aduh bukannya berarti gak suka. Eksotiknya luar biasa. Panji tuh suka banget teman Panji. Cuma, tuh, ganteng banget kan. Tenaganya lah tuh, pahanya gede banget, beda sama iguana biasa. Tenaganya kuat banget. Ini iguana badak, bener-bener Iguana badak. Kulitnya keras, mukanya keras, sangar. Laki banget sih sebetulnya Miara ini. Oke, next Panji akan coba untuk jalan dan mampir lagi ke rumah teman Panji yang lain, sahabat Panji yang lain untuk lanjut belajar, mempelajari setiap hal unik seputar hewan dan dunia petualangan. Buat kalian yang masih penasaran, jangan lupa kalian tetap terus ikuti perjalanan Panji hanya di Teman Panji cuma di net. Oke? Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, brother. Thank you. Oke, dadah. Dadah. Wih, wih.